Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita dari tim promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Kali ini kita berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sahabat Healthies, dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni 2022 kali ini, kita mengundang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu dari tim penyuluh BNN Kota Depok. Kita akan berkenalan dengan Ibu Ana Maria Susanti. Halo Bu Ana, apa kabarnya? Senang Baik, jumpa. Ibu, senang juga Iya. jumpa kembali dengan Bu Evi. Iya. Evi, Iya Evita. Oke, Bu Evita. Oke. Apa sih narkoba dan kenapa mereka harus paham narkoba? Boleh dong Bu Ana jelasin, biar supaya Oke. kita paham nih. izin Ibu pernah operasi. Oke, itu saya operasi, pernah. Operasi itu sebelumnya dibius nggak, Bu? Dibius. Nah, Mm-mm. Ibu sadar nggak kalau bius itu termasuk salah satu jenis narkotika? Salah satunya. Berarti kita sebenarnya pernah ya. Betul. Batuk pernah? Batuk ya. Pernah Ibu sampai batuknya mungkin parah banget ya sampai Iya. diresepkan dokter. Pernah. Namanya kodein. Itu yang saya pakai. Narkotika golongan ketiga. Berarti saya ikut. Iya. Oke. Sebetulnya Tapi kadang itu karena dampak ya, dampak. Betul, Bukan betul. karena ingin dan berkeinginan. Betul. Gitu. Jadi gini Bu, sebetulnya kalau terkait dengan narkoba atau narkotika ya, itu kadang masyarakat tuh memang selalu image-nya kalau udah ngomong narkoba, aduh sesuatu yang harus ditakutin atau dijauhin gitu loh. Tapi sebetulnya memang kita harus paham bahwa di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia medis kan ada beberapa obat-obatan yang mungkin sampai saat ini juga termasuk narkotika golongan kedua atau golongan ketiga yang digunakan untuk pengobatan. Okay. Gitu ya Bu ya. Iya. Termasuk tadi contohnya obat batuk, kalau kita sudah sampai parah banget harus ke dokter, kemudian diresepkan oleh kodein. Nah, kodein itu ternyata narkotika golongan ketiga. Kemudian ketika kita operasi, dibius, obat biusnya juga kadang ada yang golongan kedua, narkotika golongan kedua atau ketiga. Nah, prinsipnya kita itu tidak melarang penggunaan narkoba atau narkotika, tetapi yang memang saat ini BNN gaungkan itu adalah penyalahgunaannya yang kita berantas penyalahgunaannya. Seperti itu. Tapi selagi itu memang kita memang ada indikasi medis, kemudian memang itu adalah resep dokter, aman sih Bu, gitu. Karena memang kalau digunakan di luar itu semua pasti akan menimbulkan kecanduan. Biar supaya sahabat Healthies tahu ya. Ada golongan 1, 2 dan 3. Ibu boleh dibantu supaya ini mereka juga jadi warning. Karena apa yang mau mereka lakukan mereka tahu nih. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kayak saya kan kemarin pakai kodein karena kena COVID Bu. Lalu saya pernah operasi kemarin karena memang pemakaian narkoba. Jadi kita nggak ada yang tahu. Tapi kan saya nggak pengguna gitu. Iya. Nah oke, boleh Bu dikasih info. Jadi sebetulnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ibu, itu memang sudah diatur. Mana-mana saja nih yang termasuk narkotika golongan 1, 2 dan juga ketiga. Dan ini biasanya ada perubahan Bu, karena terkait dengan adanya narkotika jenis baru, dan itu nanti dikuatkan dengan peraturan Menteri Kesehatan. Sampai sejauh ini sih yang sudah kita kenal itu di golongan 1 itu seperti contohnya ada ganja, kemudian ada ekstasi, ada sabu, kemudian ada heroin. Itu yang sudah familiar lah di telinga, itu termasuk golongan 1. Nah, kenapa disebut golongan 1? Karena 1, dia tidak boleh digunakan sama sekali. Karena dari sisi kesehatan itu memang akan menimbulkan kecanduan. Makanya dimasukkan di dalam golongan 1. Dan golongan 1 ini biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan yang penyalahgunaan di golongan yang 2 maupun ketiga. Nah, makanya dia disebut sebagai golongan 1. Jangan main-main nih, ini benar-benar nggak boleh digunakan. Bahkan ganja ditanam aja di Indonesia tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah peraturan hukum. Kemudian untuk golongan kedua ini memang digunakan untuk dunia medis ya Bu ya. Karena terkait dengan misalkan obat bius. Untuk melakukan tindakan operasi itu kan baik itu ringan pun berat kan butuh dibius ya pasien agar tidak kesakitan dan lebih nyaman dan prosesnya bisa lebih lancar. Nah, itu ternyata masuknya itu di golongan 2. Gitu. Itu memang ada di dunia medis, dan juga golongan ketiga itu dunia medis juga sebetulnya, cuman memang untuk golongan ketiga ini banyak obat-obatan yang mengandung narkotika itu adalah narkotika golongan ketiga.
Contohnya kodein itu tadi. Mm-mm. Itu sih Bu. Penggunaan berapa lama Bu yang bisa dijadikan hukuman? Patokannya itu kita biasanya kalau pihak kepolisian maupun dari BNN yang melakukan penangkapan itu, kita lihat acuannya adalah surat edaran Mahkamah Agung atau kita singkatnya dengan SEMA. Jadi nggak bisa main-main nih, oh kita masukkan golongan 3 aja, nggak bisa. Karena itu sudah jelas disebutkan di situ. Nah itu ini tingkat pemahaman sahabat Healthies bahwa tidak main-main, bahwa kita semua sekarang sudah paham sekali bahwa golongan 1, 2, dan 3 itu sudah jelas bahwa itu bukan sekedar menggolongkan, tapi ada hukum dan juga jerat-jerat yang harus dilapis untuk supaya kita lebih patuh bahwa pemakaian itu jelas-jelas tidak boleh, gitu ya Bu Ana? Betul. Dan juga pemerintah Kota Depok sudah mengeluarkan perda tentang fasilitasi P4GN di Kota Depok. Itu Perda nomor 13 tahun 2021. Lihat dari kondisi tadi yang Ibu sampaikan, dari bentuk obat batuk, cairan dalam bentuk anestesi, berarti banyak sekali bentuk-bentuknya ya. Nah, seperti apa aja sih bentuk-bentuknya? Sebetulnya kalau kita membicarakan tentang narkotika atau narkoba itu, kita mungkin selama ini yang kita dengar paling cuman ekstasi gitu ya. Kita tahu ekstasi itu bentuknya bulat-bulat pil seperti pil obat-obatan. Kemudian ada ganja, itu jelas daun karena memang alami ya, yang jadi di Simplicia ya. Betul. Kemudian sabu juga kita tahu bentuknya bubuk seperti itu. Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang kita sampai saat ini kita tidak bisa membedakan, bahkan kita tidak bisa melihat oh ini apakah narkotika atau tidak, karena dikamuflasekan dengan misalkan dengan minuman. Karena pernah Ibu di tahun 2017 itu kawan-kawan kami yang di BNN Provinsi DKI Jakarta itu ketika sedang melakukan razia di sebuah diskotik, ternyata ada minuman mineral, air mineral itu ternyata dicek di lab itu mengandung sabu gitu ya, sabu cair berarti. Terus ada juga mungkin sudah di kalangan pelajar sudah tahulah kalau ada yang namanya tembakau Hanoman atau tembakau cap gorila. Itu sebetulnya tembakonya bukan narkotika ya Bu ya, tetapi zat yang di dalamnya itu mengandung narkotika, bahkan golongan 1, dan itu termasuk narkotika jenis baru. Itu. Nah, ada juga beberapa, kalau kita membicarakan narkotika jenis baru itu jumlahnya itu banyak banget. Di seluruh dunia sampai sejauh ini sih lebih lah dari 1000-an jenis ya. Ke Indonesia itu sekitar 86 atau 87. Nah, dengan peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru ditambahkan lagi masuk di dalam daftar yang di istilahnya ini sudah diatur nih di dalam Permenkes, masuk di dalam narkotika golongan 1. Jadi totalnya yang sudah masuk, yang narkotika jenis baru yang sudah masuk itu ada sekitar 84 kalau nggak 85. Sisanya belum. Jadi yang terdeteksi di Indonesia sampai sejauh ini mungkin sekitar 87 ya. Tapi yang memang yang sudah masuk di dalam peraturan perundang-undangan ada sekitar 84 kalau nggak 85. Luar biasa ya, dan itu bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam, bahkan bisa dari makanan. Tapi gini Bu, sebetulnya kalau yang narkotika yang bisa diekstraksi dan dicampurkan ke dalam makanan itu biasanya adalah dari sejenis ganja-ganjaan, yaitu yang bisa diekstraksi adalah minyaknya. Itu yang bisa mungkin ya misalnya ada brownies, sampai ada konotasi. Kalau makanan itu enak berarti ditambahin. Aduh. Padahal belum tentu, nggak mungkin mendapatkannya, susah. Betul, pastinya kan. Betul. Nah itu jadi tidak mungkin lah ya. Jadi kita mentahkan ya berarti ya Bu ya. Tidak mungkin bawa rumah makan yang memakai itu tidak ada ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau melihat dari ini ada nggak efek sih Bu dan kerugian yang dimiliki seseorang pada saat dia punya dampak dari pemakaian tadi, efeknya ya, menjadi pecandu ya. Iya, yang ditimbulkan. Efeknya tuh macam-macam ya. Yang pasti memang yang kalau sudah menjadi pecandu dalam jangka waktu yang lama, pasti organ-organ tubuh pasti akan terganggu. Bisa jadi mungkin juga yang gangguan. Lebih kuat, yang lebih fatal apa Bu? Lebih biasanya? fatal, gangguan kejiwaan. Pernahkah berkomunikasi dengan orang yang pemakai sehingga bisa kita tahu orang ini sudah dengan efeknya yang ditimbulkan atau gimana? Dengan kasat mata bisa kelihatan dong. Agak susah Ibu, apalagi gitu. kalau dia belum pecandu yang parah ya. Kalau masih taraf coba-coba kita tidak bisa membedakan. Tidak bisa. Tapi kalau yang pecandu yang sudah parah banget, yang sudah bertahun-tahun, terutama pemakaiannya sudah lebih dari satu jenis, misalkan digabung antara sabu dengan ganja, itu biasanya akan terlihat itu secara fisik itu dari mata. Merah ya. Merah, enggak bersin. Kadang kan ada merah tapi efek ngantuk aja atau mungkin lelah, tapi ini merahnya benar-benar yang pandangannya kosong, kemudian sayu gitu, wajahnya tuh nggak cerah, bahkan mungkin beberapa mungkin ada
kayak item-item ya di wajah ya, mungkin karena efek dari dia obat-obatan ya. Iya, atau mungkin karena dia nggak pernah mandi, karena kan namanya kalau sudah pecandu terutama sabu itu mereka jarang mandi Bu, karena dingin, badannya itu dingin. Jadi kalau kena air itu dingin banget, tambah lebih dingin, makanya mereka jarang mandi. Tapi sepertinya mungkin tiap orang beda-beda juga sih Bu gitu. Tapi Ibu ini juga agak susah ya sekali lagi, karena belum tentu orang yang seperti itu berarti pecandu, belum tentu juga gitu. Jadi kadang-kadang yang benar-benar membuat kita yakin bahwa dia pecandu dengan tes urin itu pasti valid seperti itu. Oke, berarti ada ciri-ciri. Ya, Ciri-cirinya boleh dong bisa dikasih kita tahu ciri-cirinya seperti apa? Biar supaya kita lihat misalnya penggunaan sabu cirinya seperti apa, ganja seperti apa, terus ekstasi. 3 golongan tadi ini tentu akan mempunyai dampak masing-masing. Nah, kita belum tahu tuh bagaimana ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya secara ini aja ya Bu ya, secara kasat mata yang bisa dilihat ya. Kalau yang kalau untuk yang pengguna ganja itu karena ganja itu menyebabkan halusinogen, biasanya dia suka ketawa-ketawa sendiri. Terus mungkin dia suka marah-marah sendiri. Terus ngantuk. Itu ganja. Ngantuk tuh biasanya iya. Kalau sabu? Nah, sabu itu gini Bu, yang pernah saya lihat itu biasanya dia tremor. Enak banget ya. Tremor gitu. Jadi pernah saya dulu melihat dia bilang mau dites urin gitu ya. Dia nulis itu tremor. Terus dia bingung gitu. Jadi kayak nggak fokus, matanya kemana-mana gitu. Itu sabu ya? Sabu. Tapi itu hanya yang pernah saya lihat ya Bu ya. Seperti itu. Terus kadang dia betah melek. Jadi bisa jadi relate kepada ekstasi. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ekstasi itu paling gampang kalau kita lihat di nightclub atau di diskotik. Dia pasti musiknya musik yang ya tahu sendirilah, yang ajup-ajup gitu ya. Nah, itu terus dia langsung geleng-geleng. Yang saya mau tanyakan, kiat-kiat sih mempengaruhi menghindari ya atau terpengaruh dari orang seperti ini seperti apa sih Bu? Cara untuk menyelesaikan sesuatu itu kan berawal dari keluarga ya Bu ya. Oke. Belum tentu juga seorang pecandu itu pasti keluarganya berantakan, belum tentu gitu. Bahkan ada beberapa pecandu yang sebetulnya keluarganya fine-fine aja, tapi ternyata anaknya jadi pecandu. Nah, kadang permasalahan itu ada di komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, untuk itu kami ada program yang namanya intervensi ketahanan keluarga Ibu. Intervensi ketahanan keluarga, IKK ya. Ya, itu kami sifatnya lebih kepada pelatihan. Jadi kami melatih orang tua dan juga anak untuk bagaimana sih berkomunikasi, entah itu orang tua yang mengerti anaknya, aku kalau menghadapi anak terus begini. Kemudian anak juga kita beri pemahaman bahwa orang tua itu bukan manusia yang sempurna. Jadi anak juga harus memahami bahwa orang tua itu ada sisi seperti ini. Itu kami latihkan, ada keterampilannya, ada materinya, itu 4 kali pertemuan. Itu Bu. Kemudian juga dari remajanya sendiri Ibu. Jadi kalau kita lihat bahwa memang remaja itu paling gampang terpengaruh ya Bu ya. Nah, itu kami ada beberapa pelatihan juga sebetulnya untuk remaja. Jadi di sini kami namanya adalah Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika. Nah, atau peer group ya. Betul, atau peer group. Nah, di situ kami juga ada 5 kali pertemuan lah untuk pelatihannya. Itu kita benar-benar menggali potensi yang ada di dalam remaja itu, bagaimana dia harus berani menolak. Karena kadang-kadang remaja itu tahu ini salah. Ini sesuatu yang jelek, sudah tahu ini jelek, efeknya seperti apa, tapi dia tidak berani menolak. Karena teman mungkin? Karena nggak enak sama temennya. Nah, itu yang kita bangun, benar-benar kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kamu itu berbeda dari teman kamu nggak harus sama teman kamu boleh kok menolak, kamu harus bisa mengungkapkan, di pikiran saya tuh saya nggak mau menggunakan seperti itu. Itu dia harus bisa, meskipun kepada teman dekatnya ya. Nah, untuk menjadi peer group 5 kali tadi, program dari teman-teman BNN Kota Depok, di keberapa kalikah mereka sudah bisa lebih yang kepada defense? Karena sebetulnya kalau itu kan bukan sesuatu yang 5 kali pertemuan langsung bisa gitu ya. Karena kan itu sifatnya lebih kepada keterampilan ya, atau sesuatu yang harus dibiasakan. Jadi dengan 5 kali pertemuan itu kita tidak menjamin mereka bisa, tetapi paling tidak dengan kita memberikan pengetahuan dan kita menekankan bahwa ini harus kamu latih berulang-ulang. Gak bisa
ketika kamu setelah mengikuti ini, wah aku bisa nih menolak gitu, atau bukan menolak narkoba deh, menolak godaan yang nggak usah jauh-jauh. Misalkan nih kalau dia lagi ada PR, temennya datang ngajakin nongkrong, tapi dia tahu bahwa yang saat ini terpenting tuh adalah mengerjakan PR gitu. Jadi dia tidak tergoda sama temennya yang ngajakin nongkrong. Mereka on atau apa. fokus ya. Iya, Oke. minimal itu dulu lah. Berarti Bu. yang dilatih itu fokusnya ya. Iya, sama ini self regulationnya, Hmm. self regulation dan self controlnya, kontrol terhadap emosi, sehingga mereka oh bisa nih menyelaraskan, oh tujuanku tuh hari ini aku punya target harus begini. Gitu. Nah itu berapa batch itu melakukan peer group di sekolah-sekolah itu pasti SMP atau SMA? Kebetulan sasarannya itu SMP, ya umur 15 sampai Oke, beranjak itu 20 lah ya, antara Iya. sekitar segitu. Oke, berarti pertanyaan lagi nih Bu nih, orang yang ketergantungan itu kira-kira bisa disembuhkan nggak sih Bu? Kalau di kami istilahnya bukan disembuhkan ya Bu ya, tetapi itu. dipulihkan. Dipulihkan. Kenapa kok tidak bisa disembuhkan? Karena seorang pecandu, meskipun dia oke untuk saat ini dia bisa lepas dari ketergantungan, tetapi ada satu hal yang tidak bisa kami sembuhkan Ibu, yaitu adiksinya. Oke, adiksi. Itu karena adanya di otak Ibu. Kalau sudah membekas itu kelihatannya susah banget kalau di otak mau dihilangkan. Jadi istilahnya kami adalah pulih, fisiknya pulih, kemudian siklus hidupnya pulih seperti orang normal. Karena kan kalau pecandu itu kan kadang-kadang meleknya malam ya, dari malam sampai pagi, tapi dari pagi sampai sore atau sampai malam dia tidur gitu ya. Itu kita rubah semuanya. Kemudian mannernya, kadang kalau pecandu udah parah tuh nggak punya manner sama sekali. Pasti. Itu yang dirubah. Tapi kita belum dadang tahu nih, BNN punya spot-spot untuk buat tempat penyembuhan ya. Itu ada di mana Bu? Jadi kalau di BNN, kami di BNN Kota Depok itu bisa menerima. Kalau ada yang ingin minta direhab gitu. Rehab. Okay. Itu ada 2 macam Ibu nanti. Jadi begitu nyampe di kantor, nanti ada tim tersendiri yang akan melakukan assessment. Gitu dari awal dilihat nih, ini dia kecanduannya tingkat berat atau tingkat ringan. Kalau ringan masih sekedar tahap coba-coba, nanti itu ada 8 kali pertemuan. Itu rawat jalan. Tapi kalau memang sudah parah kecanduannya, itu nanti kita akan merujuk ke Lido. Jadi BNN itu punya tempat rehab yang memang terbesar juga di Indonesia, itu adanya di Lido. Apakah itu dipakai di seluruh Indonesia rujukannya? Nah, kebetulan iya, tetapi BNN sebetulnya punya beberapa tempat rehab ya. Seperti contohnya di Lampung ada. Kemudian di Sumatera Utara ada. Kemudian di Kalimantan Timur ada. Kaltim. Makassar juga ada. Gitu. Lampung. Ini baru 5 ya. Iya. Dengan Lido ya, berarti ya. Satu lagi Bu, Kepulauan Riau. Kepri. Betul, iya. Kepri masuk di Batam. Ya. Iya, itu ada. Nah, sekarang tadi barusan dibilang kalau tingkat berat ke tingkat ringan, pengobatannya itu bisa 8 kali. Kalau tingkat berat lebih dong Bu. Iya, harus rawat inap dan itu kalau program di BNN 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kalau nggak sembuh 3 bulan Bu, nanti akan ada evaluasi Bu. Nanti lewat asesmen lagi. Iya. Dievaluasi lagi, dilihat bagaimana perkembangannya. Nah, kalau pengobatan tadi kan barusan 3 bulan ya. Kira-kira 3 bulan yang tadi disampaikan itu orang tuanya tetap dikomunikasikan tetap atau gimana Ibu? Bu? Jadi kalau yang namanya rehabilitasi, yang direhab itu bukan cuman pecandunya, keluarganya pun ikut dikonseling Ibu. Keluarganya? Iya, entah itu kalau dia sudah berkeluarga, entah itu suaminya atau istrinya. Kemudian kalau masih usia sekolah, orang tuanya itu pasti. Jadi meskipun dia yang datang, tapi kita tanya keluarganya, alamatnya di mana, kontaknya siapa. Misalkan dia tidak bersama dengan orang tua, yang satu rumah sama dia siapa, seperti itu. Jadi keluarga itu tetap kita ikutkan di dalam proses rehabilitasinya. Nih sedikit ada ilustrasi ya Bu ya. Ada satu tempat kampung ya, beberapa ya, nggak usah disebut. Dia terkenal memang tempat katanya narkoba, tapi ada juga sih anak-anaknya nggak ikut terlibat. Nah, itu caranya bagaimana yang bisa memisahkan, membelah tadi bahwa ada, walaupun kampung tersebut disebut kampung narkoba, untuk supaya tidak kecebur. Nah, ini program BNN dengan tim itu masuknya ke wilayah gimana tuh caranya biar supaya bisa ini benar-benar terprotek ini. Karena banyak banget yang melapor ke kita, kampung gua kampung narkoba, gimana dong gitu. Jadi gini Bu, sebetulnya itu kan untuk sebetulnya sih kalau kami istilahnya bukan kampung narkoba ya. Kami kalau di BNN itu lebih ke kawasan rawan narkoba. Kawasan rawan narkoba. Iya. Nah, kalau
kebetulan karena kami ini adalah tingkatnya BNN kabupaten atau kota, jadi ranahnya kepada desa atau kelurahan. Nah, di sana kami sih biasanya melakukan pemetaan bekerja sama juga dengan Polres. Itu kita melihat data-data kasus kerawanan di sebuah wilayah, di sebuah kelurahan, lebih ke kelurahan ya kalau kami. Nah, kita lihat dulu nih angka tindak pidana narkotikanya di situ berapa jumlahnya. Kemudian dilihat juga dari sifat kondisi lingkungan. Jadi misalkan kawasan hunian privatnya ada berapa banyak, kos-kosannya banyak apa enggak. Kemudian juga kita lihat apakah di tempat itu punya sarana yang fasilitas umum lah gitu. Kemudian ada juga beberapa indikator yang memang untuk menentukan bahwa ini adalah kawasan yang termasuk rawan atau tidak. Gitu, karena memang ada indikator-indikatornya dan itu ada penilaiannya Ibu gitu. Berarti ada segmen-segmen. Betul. Untuk buat menjadi artinya peta ya. Iya, pemetaannya seperti itu. Oke. Nah, itu dari situlah kita akhirnya mengintervensi sebuah kelurahan atau kawasan agar dia menjadi kelurahan yang bersinar, bersih dari narkoba. Bersinar ya. Iya. Nah, itu banyak banget Bu sebetulnya program kami, dan di Depok ini kebetulan baru satu yang lengkap yang bisa dikategorikan sebagai kelurahan bersinar, yaitu di Kelurahan Pancoran Mas. Oke, bersinar ya. Di situ jadi sebenarnya ciri-ciri sebuah kelurahan bisa dikatakan bersinar itu dia satu memiliki IBM Ibu, intervensi berbasis masyarakat. Itu lebih kepada usaha rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi di situ di dalamnya biasanya ada yang namanya agen penjangkau atau AP. Nah, AP inilah yang dia yang akan menjangkau para pecandu itu untuk dideketin lah ya dari ya orang kalau belum kenal kan pasti nggak mau ngaku gitu ya. Tapi kalau dia sudah kenal mungkin dia bisa lebih terbuka. Nah, dari situ dilakukan pendekatan. Nah, kalau memang nanti AP singkatannya, AP-nya masih bisa diajak untuk rehab jalan, karena sudah dilatih oleh kami sebetulnya AP itu masih bisa mereka lakukan, masih bisa mereka handle, mereka handle dulu. Tapi kalau memang mereka sudah nggak bisa handle, akan dibawa ke kami, ke BNN Kota Depok, atau memanggil kami dari kantor untuk datang ke tempat, bisa. Baik Bu, kalau misalnya nih kan tadi orang sudah pengobatan dijalani bisa 3, tapi ada yang lebih lama nggak Bu? Ada, kemungkinan ada. Soalnya kemarin yang kita sebelum ketemu, saya dapat beberapa narsum, ada yang sampai 6 bulan lebih loh Bu. Iya, ada. Itu faktor apa Bu? Banyak ya Bu, yang saya tidak kalau terkait lama tuh mungkin pertama ada keengganan pecandu, mantan pecandu, mungkin residen, kalau kita nyebutnya residen ya. Keengganan presiden untuk keluar dari tempat rehab. Kenapa? Karena mereka ngerasa mungkin di tempat rehab itu mereka lebih safe, mereka lebih aman. Karena takut keluar. Kalau mereka balik lagi ke rumah, ketemu teman-temannya lagi yang sesama pecandu, mereka bisa ikutan kena lagi. Nah, ada mungkin bisa jadi faktor seperti itu bisa. Tetapi memang ya kita dorong kalau 3 bulan selesai, ya udah 3 bulan selesai. Tetapi memang ketika keluar dari tempat rehab itu sebenarnya masih banyak PR Bu, nggak bisa dilepas begitu saja. Karena ketika mereka keluar dari tempat rehab, mereka bergaul lagi dengan teman-temannya yang sesama pecandu, nggak usah nunggu hari atau mungkin pada saat itu juga dia bisa langsung tes keinget lagi gitu loh, pengen pakai, jadi akhirnya malah pakai. Tercetus ya. Iya, tercetus. Jadi pencetusnya itu banyak ketika mereka akhirnya kembali lagi menggunakan. Jadi memang lebih baik dia memutuskan hubungan dengan teman-temannya, bahkan lebih baik dia mencari lingkungan baru yang tidak mensugesti dia untuk menggunakan kembali, karena memang sugestinya tuh mereka gampang banget gitu tersugesti itu. Wah, berarti ini peran keluarga sangat luar biasa ya. Betul. Perjuangannya karena untuk menyelamatkan satu anak bangsa ya butuh berbagai macam ini ya. Determinan yang besar, lebih luas untuk bisa kita rangkul. Makanya pecandu itu ketika dia keluar dari tempat rehab tidak dijamin dia sembuh. Dia hanya pulih. Karena kemungkinan untuk relapse atau kembali menggunakan itu besar. Untuk itu peran keluarga itu penting sekali. Waduh Bu Ana, kalau saya melihat dengan kondisi seperti ini, gimana orang mau melapor? Kalau dilaporkan aja takut nanti, cupu nanti dibilang. Kan takut nih. Padahal kalau melapor dalam rangka untuk minta direhab, kami akan membantu. Tidak akan diproses hukum sebetulnya. Semakin cepat, semakin tertangani lebih baik daripada sudah didiemin bertahun-tahun, itu justru malah penyembuhannya akan sangat lebih susah dibandingkan mungkin yang baru sekedar coba-coba gitu, yang pemakaiannya mungkin baru 1-2 bulan. Kemarin ada anak SMA lapor ke saya, dia bilang gini,
Bu saya udah lapor Bu, tapi malah saya diwawancarain Bu, gitu. Diwawancarainya bagaimana dulu? Karena memang Jadi yang dia namanya ketakutan, akhirnya tidak mau melaporkan lagi. di asesmen tuh memang diwawancarai Bu. Cuman kan memang terkait dengan Boleh dong Bu pemakaiannya. dilengkapin bagaimana cara tadi sampai anak itu berani melaporkan, jadi tidak takut Bu, coba deh. Jadi gini, memang untuk proses rehabilitasi itu yang pertama pasti akan diwawancarai, ditanya-tanyain pemakaiannya berapa lama, kemudian pakainya jenisnya apa, terus kalau dapatnya dari mana, biasanya itu pertanyaan, kalau nggak mau jawab ya sudah nggak masalah gitu. Tapi intinya yang akan mengasesmen itu ingin melihat dia ketergantungannya itu sudah berapa lama, jenisnya apa, dan dipastikan bahwa memang dia memang masih menggunakan. Begitu. Nah, selanjutnya baru nanti kami ada tim medis di kantor ya, jadi ada konselornya, ada dokternya, itu nanti yang akan melakukan rehabilitasi yang selanjutnya. Tapi dijamin gak dihukum ya Bu? Dijamin tidak dihukum. Wawancara pasti, karena memang kita kan harus tahu ya, dia pakainya nih apa, kemudian sudah berapa lama tingkat ketergantungannya, karena yang itu yang akan menentukan, oh ini masih dalam tahap istilahnya penggunaan ringan lah, jadi cukuplah rawat jalan. Tetapi kalau memang sudah berat, apalagi dia sudah ada penyakit penyerta, nah itu memang harus segera dilakukan rawat inap, begitu. Saya bilang kalau dirimu tidak baik-baik saja, ceritakan aja. Iya. Kamu sembuh loh, kan sembuhnya. Nah ini lagi Bu tanya, kan mahal Bu. Kalau di pemerintah, kalau ke BNN nggak bayar, ditanggung oleh pemerintah. Cius Bu. Cius. Oke kalau gitu. Tetapi beda Ibu kalau misalkan ke RSKO. RSKO saat ini sudah berbayar. Kecuali memang pemegang BPJS PB1. PB1. Seperti Dan itu bisa digratiskan. Ya, tapi khusus BPJS PB1 ya, ya gitu. Kalau yang lain tetap berbayar. Berarti kalau yang tidak berbayar itu yang di Lido. Ya, yang di BNN lah pokoknya. Yang di bawah BNN itu. Berarti kalau bludak begitu bagaimana pemakainya? Memang di Lido memang waiting list Bu. Subhanallah. Apalagi sejak pandemi ya, kami ada prosedur tambahan, SOP tambahan, yaitu dilakukan karantina dulu untuk memastikan dia tidak ada COVID seperti itu. Nah, jadi dengan maraknya kayak tadi pagi saya berangkat ya, lalu saya dengarkan berita tadi pagi update ya, di Sumatera Utara terdapat temuan ya 29 kg, terus 60.000 ekstasi. Nah, kalau tiap hari kita dengerin seperti itu, nah apakah di tiap kota BNN ini, apakah terus bergerak ya, sehingga bisa lebih menumbuhkan tadi tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa melaporkan, memberitahukan, mungkin itu ya kali. Dan itu sempat terjadi seperti ini, benturannya gimana menurut Ibu? Kelihatannya dari tim-tim penyuluhnya ada nggak rasa kekhawatiran? Boleh tahu dong kita nih. Kalau dari kami sih selalu setiap kali kita bertemu dengan masyarakat, selalu ngobrol dengan masyarakat, itu selalu memang menyampaikan apabila memang melihat sesuatu yang mencurigakan, silahkan lapor kepada kami. Kita pasti akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang ya kami pikir masyarakat nggak perlu tahu lah, itu kan sudah istilahnya yang penting kami sudah dapat informasi, masyarakat sudah cukup menginformasikan, selanjutnya kami akan bergerak seperti itu. Itu kalau untuk yang lebih ke arah pemberantasan ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang sebenarnya lapor itu ada dua di kami itu Bu. Ada yang terkait dengan memang pemberantasannya, ada juga terkait dengan rehabilitasinya. Jadi kalau untuk rehabilitasi ini, Healthiers mungkin juga bisa, mudah-mudahan dengan melihat podcast ini juga lebih aware gitu ya. Sebetulnya kami sudah lama banget nih, kalau setiap kali kami ada penyuluhan atau berkunjung ke masyarakat itu selalu menghimbau apabila memang ada orang terdekat, entah itu tangga atau mungkin ada keluarga gitu ya, yang memang sebagai pecandu, tolong dimotivasi untuk ya dibawa untuk rehabilitasi lah gitu, kemana, ke kantor kami, karena memang kami ada layanan itu Bu. Nah, apakah kadang-kadang masyarakat bertanya nih, dihukum nggak ya nanti, maksudnya diproses nggak gitu untuk proses selanjutnya gitu kan. Kalau rehabilitasi apalagi memang minta untuk diputus ketergantungan terhadap narkoba, kami akan membantu. Oke Sobat Healthies, tadi kita udah bicara dengan Bu Ana. Ternyata panjangnya pembicaraan, ada satu terselip yang belum kita dapatkan. Nomor telepon BNN Kota Depok. Nah kali ini Bu Ana boleh sampaikan dong, biar kita bisa tahu nih teman-teman dan sahabat Healthies lainnya. Untuk nomor teleponnya itu di 2950 4433 gitu. Ulang lagi Bu Ana. 2950 4433.
Jadi kalau telepon ini boleh kapan saja dan diterima oleh siapa saja, tapi mereka tidak menakut-nakuti kita. Tidak. Tetapi kami sarankan memang di jam kerja, Ibu. Di jam kerja sampai Iya. jam berapa, Bu? Kami sampai jam 4, Ibu. Jam Dari 4. jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, ada lagi nomor handphone sebetulnya. Oke, boleh Bu, boleh Bu. Kalau ini mungkin bisa 24 jam ya. Di 0852 8390 4389. Oke. Sobat Healthies, nomor telepon udah kita dapat nih. 2950 4433 dan di nomor telepon seluler 0852 8390 4389. Gitu Atau ya, ke Bu Ana? IG juga. Oh, Kita IG, pasti akan Bu. menanggapi. BNN @info BNN @info ya. _kota _Depok. @info BNN itu nyambung ya. _kota _Depok. Oke. Untuk IG-nya siap-siap teman-teman boleh untuk follow dan dijamin tidak secara terbuka untuk diketahui ya Di begitu DM ya. saja, mau nanya DM apa aja. aja deh. Bahkan pernah ada yang nanya tentang lowongan kerjaan di BNN ada enggak? Oh, Kita alah. pasti akan selalu jawab. Oke. Ya, di DM aja pasti Oke. akan dijawab. Baik Ibu, satu pesan terakhir untuk kita semua. Aduh, tapi intinya memang di dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan narkoba ini ya, atau narkotika ini, kita harus mulai dulu dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita sadar dan peduli terhadap permasalahan narkotika, kemudian dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga, itu dulu yang harus dibenahin. Apabila memang saat ini kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, bagaimana kita meningkatkan pola komunikasi yang baik di dalam keluarga, agar kita membentuk sebuah keluarga yang kuat, yang tahan terhadap apapun juga, nggak cuma narkoba ya sebetulnya ya, tapi juga permasalahan-permasalahan lain yang memang untuk saat ini banyak banget yang dihadapi oleh anak-anak. Itulah benteng keluarga sangat penting sekali untuk usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu Ibu. Baru nanti habis itu kalau itu sudah beres, kita ke masyarakat. Baik sahabat Healthies, kita sudah bincang-bincang secara eksklusif tentunya. Dengan begitu mengupas tuntas apa sih narkoba dan keberadaannya, tentu ini juga menjadi pengetahuan buat kita dan ini adalah dasar untuk kita melangkah. Untuk teman-teman dan sahabat Healthies lainnya, kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Ana Maria Susanti yang sudah bisa berlelah-lelah memberikan banyak sekali info untuk kita ke depan. Kita bisa lebih berprestasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ana, narkoba no, prestasi yes. Karena sehat bersama pasti bisa. Dengan sehat bersama semua pasti bisa dilakukan. Untuk itu, salam dari kami, Tim Promosi Kesehatan Kota Depok bersama Ide Podcast, Korpri Kota Depok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.